Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anisya Purnama Putri dengan NIM EPN 25106 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Cordova. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, di mana sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh adanya bahasa persatuan yang berperan penting dalam menyatukan keberagaman bangsa, di mana bahasa ini awalnya berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, bahasa ini kemudian ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, penggunaannya semakin luas dan resmi. Hingga kini, bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan berperan dalam memperkuat identitas nasional. Seperti yang kita ketahui, semakin ke sini bahasa Indonesia itu semakin berkembang dan memiliki sedikit perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, pada awalnya atau masa awalnya, bahasa Indonesia yang tadi saya jelaskan berasal dari bahasa Melayu, lebih tepatnya Melayu kuno, yaitu digunakan pada abad ke-7 sebagai alat komunikasi dalam perdagangan di wilayah Nusantara pada masa itu. Nah, bahasa ini berkembang sangat pesat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan dianggap sebagai lingua franca antar wilayah, di mana ini dianggap sebagai komunikasi yang efektif antar wilayahnya. Dengan adanya bukti seperti adanya prasasti kuno, yaitu kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi dan Talang Tuno 684 Masehi yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah memiliki peran penting sejak awal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, setelah masa bahasa Melayu kuno, ada lagi bahasa Melayu klasik pada sekitar abad ke-13 hingga ke-18. Nah, bahasa ini juga sangat berkembang pesat karena dianggap sebagai bahasa sastra, agama, dan pemerintahan. Perkembangannya dipengaruhi oleh masuknya Islam sehingga banyak kosakata Arab yang digunakan serta penulisan memakai huruf Jawi. Bahasa Melayu juga digunakan secara luas di wilayah Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran budaya pada masa itu, sehingga semakin memperkuat posisinya sebagai bahasa komunikasi utama di Nusantara. Masa ketiga yaitu masa peralihan ke bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan, meskipun lumayan ada perbedaan, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, bahasa Melayu awalnya itu mulai mengalami pembakuan dan digunakan secara lebih luas dalam pendidikan, administrasi, dan media massa pada masa kolonial. Penyusunan ejaan Latin oleh Charles Adrian van Ophuijsen menjadi langkah penting dalam standarisasi bahasa, di mana penggunaan bahasa Melayu yang semakin luas inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Kemudian pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi titik penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam ikrarnya tersebut, para pemuda menetapkan bahwasannya bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa persatuan bangsa. Nah, keputusan ini memperkuat peran bahasa sebagai alat pemersatu dan juga identitas nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagaimana dalam Sumpah Pemuda dikatakan, kami menjunjung bahasa pemersatuan bahasa Indonesia. Sejak itu bahasa Melayu resmi disebut sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan dan kemodernan, yaitu setelah proklamasi, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dan digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, serta media. Nah, tetapi dalam bahasa Melayu awalnya itu
Dilakukan pembaruan ejaan agar dapat menyempurnakan penggunaan bahasanya. Hingga era modern, Indonesia terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuannya, sehingga tetap relevan sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Sebagaimana perkembangan ejaannya itu ada ejaan Van Ophuijsen 1901, ejaan Republik atau Suwandi tahun 1947, dan juga ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Nah, yang terakhir, bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan, yang digunakan secara luas sebagai bahasa nasional, sudah berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pendidikan, pemerintahan dan juga media, maupun globalisasi yang terus mengalami penambahan kosakata dan juga penyesuaian istilah, sehingga tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman serta memperkuat identitas nasional. Nah, dari sini kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu sangat berkembang, namun diawali dengan adanya bahasa Melayu yang digunakan sejak zaman kerajaan dulu. Kemudian mengalami perkembangan dan perubahan ejaan mulai dari proses pembakuan hingga masa modern sekarang. Seperti itu. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.